Baiklah Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada acara aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif oleh saya Yulia dan Fitri SPDI CGP Angkatan 9 dari SD 11 Bukit Apit Pungun, Kota Bukit Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan utama sekali marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesempatan untuk hadir di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam kita kirimkan untuk junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Apakah masih semangat jam segini? Semangat. Ayo terus semangat. Alhamdulillah. Walaupun udah siang, masih semangat untuk mengikuti acara ini. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Di sini dapat kita lihat konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah paradigma perubahan positif. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Kemudian ada posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, mungkin ibu-ibu semua, bapak dan ibu semua pernah mendengar istilah ini. Bagaimana pembelajaran paradigma baru? Kita melihat, pernah melaksanakan adanya jenis pembelajaran. Yang pertama yang kita kenal yang berpusat kepada guru. Nah, mungkin itu yang selama ini kita laksanakan. Kemudian ada yang bersifat kepada siswa. Nah, kira-kira bagaimana dengan Bapak Ibu semuanya dalam pelaksanaan selama ini? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Kira-kira selama ini yang telah diterapkan itu yang seperti apa? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Biasanya dalam proses pembelajaran kami masih menjadikan guru sebagai senternya Bu. Jadi anak-anak masih mendengar di belakang dan metode ceramah itu kerap kali kami gunakan Bu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu Juli. Kira-kira bagaimana pembelajaran yang telah dilaksanakan selama ini? Bagaimana dengan Ibu olahraga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja dulu Bu. Oke. Jadi ada nggak yang pernah melaksanakan pendidikan yang berpusat kepada siswa? Dari dua pendapat tadi, sepertinya apakah mewakili pendapat dari ibu semuanya? Bagaimana Ibu? Apakah mewakili? Iya, oke. Nah, bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru? Perubahan paradigma pembelajaran terjadi dari
paradigma berfokus pada guru menjadi pembelajaran berfokus pada peserta didik, yang dikenal dengan dulunya dengan teacher center, di mana guru sebagai pusatnya. Nah, sekarang beralih kepada student center, di mana siswa sebagai pusat pembelajaran. Kenapa seperti itu? Ini adalah yang akan ditujukan cara yang akan dilakukan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini dapat kita lihat seperti apa siswa yang diinginkan, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, pernah nggak ibu-ibu semuanya mendengarkan ada nih lagunya nih, profil pelajar Pancasila ini? Bisa ibu-ibu semuanya menyanyikan, bapak dan ibu semuanya? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ini adalah yang coba diwujudkan dengan merubah paradigma baru, paradigma lama menjadi paradigma lama dalam proses pembelajaran dari teacher center menjadi student center, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita melihat ada kalimat miskonsepsi tentang teori kontrol. Di situ ada ilusi guru, ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, bagaimana sebenarnya miskonsepsi teori tentang teori kontrol yang kita sebenarnya telah lakukan kepada anak kita? Ketika guru mengontrol murid, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid. Jika ia mau, harus ada dorongan dari diri mereka sendiri. Nah, kemudian yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini sebenarnya itu adalah semisal rujukan dan nasihat-nasihat. Jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Nah, ini biasa kita lakukan. Ketika anak-anak malas melakukan tugas, kita memberi mereka semangat terus, memberikan iming-iming. Misalnya mereka cepat keluar, kalau mereka cepat menyelesaikan tugasnya. Sebenarnya ia itu memicu mereka untuk bekerja, tapi itu adalah teori kontrol yang salah, karena mereka akan ketergantungan dengan apa yang kita katakan kepada mereka. Kemudian kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ya, kita butuh kritik, karena kritik itu bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. Nah, kalaupun kita harus mengeluarkan kritik, maka kritiklah secukupnya. Dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kan kita orang dewasa, kita merasa kita ini kuat daripada anak kita. Kita ini lebih tinggi kedudukannya dibanding mereka. Mereka harus mematuhi semua apa yang kita katakan. Sebenarnya untuk menentukan pilihan itu adalah hak masing-masing manusia. Pada budaya positif berikutnya, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon tentang dunia yang selama ini kita pahami. Kemudian ada teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas atau kebutuhan
itu sama. Kita memandang anak-anak di kelas itu semuanya sama kebutuhannya adalah untuk mendapatkan ilmu. Mereka itu harus duduk dengan tertib, mereka itu harus mendengarkan penjelasan yang kita jelaskan dengan satu cara atau dengan satu bentuk metode yang sama kita ajarkan. Nah, sebenarnya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Walaupun tujuan pembelajaran kita satu, tapi cara mereka untuk mewujudkannya itu tentu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu yang ada di pikiran kita. Nah, setiap orang teori kontrol tentang dunia yang sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita sering melihat anak menyuruh anak mengamati gambar di buku. Pernah kita dengarkan bagaimana pendapat mereka tentang gambar itu? Mereka akan mengeluarkan pendapat yang berbeda-beda. Walaupun sebenarnya gambarnya adalah satu judulnya, tapi mereka mengeluarkan pendapat yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita selalu menyuruh anak seperti ini, harus begini, harus begitu. Tapi sebenarnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sebenarnya setiap perilaku itu pasti ada tujuannya. Seperti yang sering kita temukan di kelas, anak-anak berbuat kesalahan. Nah, kita mencoba untuk mencari tahu kesalahan mereka itu asalnya dari mana atau penyebabnya apa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya kita sendiri sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini sudah kita alami bersama. Ketika anak kita bersalah, kita nasihati. Oke, mereka hari itu paham dengan nasihat kita, tapi besoknya pasti diulangnya lagi. Kenapa? Karena kontrolnya bukan berasal dari diri mereka, tapi dari kita. Kesadarannya bukan timbul dari diri mereka untuk berubah, tapi kita yang menyuruh mereka berubah. Nah, itu yang akan kita rubah pada paradigma baru. Kemudian, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, itu mungkin sering kita lakukan. Misalnya dia nggak mengerjakan tugasnya, nggak selesai juga. Akhirnya kita paksa. Kalau nggak selesai, nggak boleh pulang. Nah, itu pemaksaan kan. Kalau sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita bisa menanyakan kepada mereka, kalau pekerjaannya selesai, apa yang dia mau? Kalau pekerjaannya tepat waktu, apa yang ibu harus lakukan untuk kamu? Kita bisa bikin seperti deal-deal dengan anak. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, kita guru, kalau kita bisa membuat mereka berubah pada waktu itu, kita akan merasa, oh, saya berhasil. Sebenarnya model berpikirnya harusnya menang dan menang. Kita berhasil merubahnya, dan dia pun berubah menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Udah ada yang mengantuk atau kita tepuk semangat lagi? Tepuk semangat. Semangat. ke-11. Selalu di hati. Di sini ada kata-kata disiplin positif. Nah, selama ini kalau kita mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang ada di pikiran kita? Di pikiran Bapak Ibu semuanya, ketika kalimat disiplin dimunculkan, kira-kira apa yang muncul di pikirannya? Disiplin masuk kerja. Disiplin masuk kerja. Disiplin itu mematuhi aturan. Aturan-aturan. Pemaksaan, sanksi, hukuman.
Tata tertib, ya. Disiplin itu berkaitan selama ini tentang aturan-aturan yang berrentetan urutannya, kemudian ada sanksinya, ada poin-poinnya yang harus kita patuhi. Nah, di sini kita lihat dulu disiplin itu sebenarnya apa. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin yang selama ini kita terapkan itu mengarah kepada disiplin yang ujung-ujungnya akan menjadi disiplin gagal. Kenapa? Karena mereka melakukannya karena kita yang menyuruh, kita yang memerintahkan. Nah, disiplin yang seharusnya adalah disiplin yang muncul dari diri mereka untuk mentaatinya. Itu namanya motivasi intrinsik. Nah, sebagai pendidik kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilakunya ke arah yang lebih baik. Ini yang harus kita mulai untuk mewujudkannya. Bahwasanya anak-anak kita itu melakukan disiplin bukanlah karena disuruh atau karena mematuhi aturan tertentu, tapi karena kesadaran mereka untuk berubah atau untuk menaati peraturan. Nah, apa nilai-nilai kebajikan yang dituntut dalam disiplin positif? Yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di sini kita melihat ada nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini adalah di antara nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian dalam Ibu Primary Years Program ada disiplin nilai-nilai kebajikan, toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ada pengetahuan, kreativitas, kerjasama, kemudian percaya diri dan komitmen. Nah, dalam 9 pilar karakter ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, kreatif, dan berbagai nilai-nilai kebajikan lainnya yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Kemudian dalam budaya positif berikutnya kita juga harus tahu kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan manusia? Adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini berkaitan dengan makan, pakaian, tempat tinggal. Nah, mungkin kita ketika ada melakukan suatu pelanggaran, kita bertanya, ada masalah. Kadang mereka menceritakan apa yang mereka alami di rumahnya. Nah, kita kan tidak tahu apakah kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup terpenuhi di rumahnya atau tidak. Jadi mungkin pelanggaran yang terjadi adalah kebutuhan ini tidak terpenuhi, lalu terjadilah pelanggaran di sekolah. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Nah, ini bisa kita contohkan, misalnya kita membuat sebuah kelompok belajar.
Lalu dia ada anak yang tersisih dari kelompoknya, seolah-olah dia tidak diterima oleh kelompoknya. Nah, ini akan menimbulkan masalah. Dia akan menjadi gara-gara dalam proses pembelajaran. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Dunia anak adalah dunia yang penuh dengan kesenangan. Mereka ingin belajar itu menyenangkan, bukan mau menjadi beban bagi mereka. Nah, itu yang harus kita coba untuk menciptakannya. Kemudian penguasaan, yaitu kebutuhan untuk diakui dia di depan kumpulan teman-temannya. Bahwasanya ini adalah aku ingin menjadi pemimpin misalnya. Pemimpin itu tidak hanya sebagai ketua kelas, karena ketua kelas itu hanya satu dalam kelas. Nah, misalnya dalam kelompoknya, kalau kita mendeteksi ada anak seperti ini, kita jadikanlah mereka beri kesempatan mereka untuk menjadi ketua dalam kelompoknya. Atau dalam tutor sebaya, kita jadikan mereka sebagai tutor bagi teman-temannya. Atau per baris, kita jadikan dia sebagai pemimpin barisannya. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan ini bukan kebebasan yang tidak berbatas, tapi ketika anak belajar, tentu mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Kalau kita patok satu gaya belajar atau metode belajar, akan timbul berbagai masalah. Ada yang tidak memperhatikan, ada yang menggambar, ada yang mengganggu temannya, karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kemudian budaya positif berikutnya adalah motivasi perilaku. Ada 3 motivasi dalam berperilaku pada manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita kan juga pernah sekolah dulu, pasti kita pernah melakukan hal ini. Kita melakukannya karena kita gak mau dihukum, atau kita tidak ingin merasa tidak nyaman di kelas karena kita berbuat masalah. Nah, karena itu kita patuh-patuh saja walaupun kita tidak suka. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya ingin cepat selesai pekerjaan saya supaya saya dapat hadiah dari ibu guru. Karena ibu guru bilang tadi kalau yang duluan selesai akan dapat hadiah. Berarti motivasinya adalah karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam berperilaku kita juga mengenal adanya hukuman, kemudian ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Kira-kira Bapak Ibu semua sudah pernah mendengar atau membedakan apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi atau dengan restitusi? Atau restitusi itu baru kali ini didengar? Bagaimana Bapak Ibu? Baru kali ini? Baiklah, nah sekarang kita akan jelaskan apa sih beda ketiganya itu. Di sini kita lihat hukuman adalah diberikan agar kesalahan yang pernah dilakukan tidak terulang kembali dan patuh terhadap peraturan. Orang patuh karena dia takut mendapatkan hukuman saat melakukan pelanggaran. Jadi motivasinya masih dari luar. Kemudian konsekuensi adalah perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Konsekuensi memberikan pilihan-pilihan jalan keluar kepada pelanggar. Nah, biasanya konsekuensi ini dibacakan di awal sebelum ada kegiatan. Kalau ada yang terlambat, apa konsekuensinya? Oh, lari keliling lapangan Pak, katanya Bu, katanya. Itu namanya konsekuensi. Jadi tawaran dulu kepada siswa. Atau yang tugasnya tidak selesai, nanti jam istirahatnya dikurangi. Jadi dia kerjakan dulu baru dia istirahat. Nah, seperti itu konsekuensi. Kemudian ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
dalam prakteknya ini disebut dengan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Nah, dalam budaya positif ini, guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru adalah penghukum. Nah, kira-kira bagaimana bentuknya? Yang guru adalah penghukum. Di sini ada gambarnya polisi. Nah, identik penghukum ini biasanya anak-anak polisi bu, tentara enggak, polisi biasanya. Kira-kira posisi yang mana itu yang mencerminkan kalau guru adalah seorang penghukum? Ada yang berpengalaman? Jika seorang guru posisinya adalah penghukum, itu biasanya guru itu suaranya keras, kemudian juga menimbulkan rasa tidak senang dari murid, kemudian juga suka memberikan mendikte apa yang harus dilakukan oleh murid tersebut. Itu biasanya penghukum seperti saya dahulu. Oke, nah apa yang dijelaskan oleh Ibu Febri tadi itu adalah salah satu bentuk seorang penghukum. Si Adit telat datang ke sekolah, dia terlambat. Adit berdiri di depan kelas 5 menit. Nah, itu adalah posisi penghukum. Dengan suara yang tinggi, nggak dengan senyum, karena dia dengan nada yang tinggi. Nah, itu adalah posisi penghukum. Dan ini kalau anak-anak akan menjadikan gurunya itu yang dia takuti, bukan karena rasa hormat, tapi takut karena akan dihukum lagi. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, kira-kira ini bagaimana ini? Pernah nggak ibu-ibu pada posisi pembuat rasa bersalah? Bu Kiki, bagaimana Bu Kiki? Pernah merasakannya kalau begitu sebagai pembuat rasa bersalah? Tipe Ibu Kiki adalah seorang pembuat rasa bersalah, begitu? Bukan? Oke. Nah, ayo Bu Lina. Anak olahraga, terus sudah dibilang sama anak-anak ibu jangan buat menendang bola, terus ditendang juga bola itu kena kaca, pecah kaca itu. Kemudian tuh rasanya ibu juga bersalah juga kepada anak-anak ibu karena dia melakukan tindakan begitu. Terima kasih. Nah, posisi pembuat rasa bersalah ini misalnya, kamu kenapa menendang bola seperti itu? Nanti kacanya pecah, ibu kena marah sama ibu kepala sekolah. Nah, kan akhirnya anak kasihan sama kita. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Nah, ini kalau sebagai teman bukan pakai kata-kata berat. Atau sis gitu ya? Nah, pembuat sebagai posisi kontrol sebagai teman ini, misalnya, ayo lakukanlah demi ibu, tolong lakukan ya. Nah, itu namanya posisi teman. Iya, mungkin ada yang berpengalaman ya. Ayo, jangan telat lagi demi ibu ya. Kemudian posisi pemantau. Nah, untuk posisi pemantau, misalnya hari ini Radit bikin pelanggaran. 2 hari kemudian Radit bikin pelanggaran lagi. Lalu kita mengatakan pada Radit, kemarin Radit udah melanggar, sekarang Radit kok terlambat lagi? Artinya kita melakukan posisi kita sebagai pemantau. Nah, posisi yang terbaik adalah posisi sebagai manajer. Artinya, kita tidak menghukumnya, kita tidak menjadikan dia pembuat rasa bersalah, lalu kita juga tidak memperlakukannya sebagai teman, kemudian juga tidak menghitung-hitung kesalahannya.
Tapi kita bawa dia ke kantor misalnya, lalu kita ngobrol dengan dia. Nah, biasanya posisi manajer akan melakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalahnya. Suatu pelanggaran